Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini. Tuhan masih izinkan kita untuk berdoa di malam kepenuhan Roh Kudus ini. Biarlah kita bersama-sama pada malam hari ini tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat segala kebaikannya di dalam hidup kita. Sampai pada saat ini penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi kita. Tuhan masih pelihara kita, Tuhan masih berikan kita kehidupan sampai pada saat ini. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, malam hari ini kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, kita mau undang Roh Kudus untuk masuk di dalam hati kita. Karena itulah yang menjadi kekuatan dan penghibur di dalam hidup kita. Kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Dia. Biarlah Roh Kudus itu tercurah atas kita pada malam hari ini. Kita mau buka hati kita bersama-sama. Dengan segenap hati dan jiwa, kita mau agungkan Dia. Kita mau undang Roh Kudus itu masuk di dalam hati kita. Haleluya. Biarlah Roh Tuhan bekerja atas kita malam hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia, tiada satu pun yang dapat menghalangi kuasa-Mu. Biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia,
semua suku bangsa mengenalmu ya Allah. Mengalirlah rohmu sekarang, penuhilah bumi dengan kemuliaan-Mu. Curahkanlah hujan pertobatan, Yesus, haleluya, sampai semua suku bangsa mengenalmu ya Allah. Sampai semua suku bangsa mengenalmu ya Allah. Sampai semua suku bangsa mengenalmu ya Allah. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, tercurahlah atas kami, mengalirlah atas kami. Haleluya, haleluya. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah atas kami pada malam hari ini ya Roh Kudus. Curahkanlah kuasa-Mu atas kami. Urapilah kami pada malam hari ini. Kami sangat membutuhkan Engkau menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Engkaulah yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Engkaulah penghibur di dalam hidup kami. Mari Roh Kudus, urapilah kami dimanapun kami berada pada malam hari ini. Kami tahu Bapa, kami terbatas adanya. Tetapi kami tahu Tuhan Yesus tidak pernah terbatas. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas atas kami. Malam hari ini Engkau akan urapi dan jamah kami satu persatu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Berfirmanlah pada kami. Pakai hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menjamah lidah mulut hamba-Mu. Engkau yang mengurapi dengan urapan yang dari surga. Engkau yang berkata-kata bagi kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Senang bertemu pada kesempatan ini, di mana setelah tadi pagi kita mengikuti ibadah online,
di dalam kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tuhan sudah naik ke surga. Dan pada kesempatan ini saudaraku, biarlah kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk dilawat oleh Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, renungan kita pada kesempatan ini dengan tema Roh Kudus, harapan gereja. Untuk itu mari kita lihat, kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ayat ini adalah merupakan janji Tuhan Yesus Kristus kepada rasul-rasul dan orang percaya pada waktu itu. Tetapi bukan hanya kepada rasul dan orang-orang percaya pada waktu itu, demikian juga dalam kehidupan kita yang saat ini, di mana kita pun juga sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Janji ini juga berlaku dalam kehidupan kita. Nah, sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, biarlah kita memiliki kerinduan yang sama. Kita mengharapkan untuk Roh Kudus itu ada melawat kita, bahkan tinggal di dalam kehidupan kita selama-lamanya. Sebagaimana tadi dikatakan di dalam ayat Mas, yang mana Tuhan katakan Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus menjadi harapan bagi gereja, yaitu orang-orang yang percaya. Karena dengan Roh Kudus kita bisa hidup dan mampu menghadapi segala situasi yang ada. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita akan melihat beberapa hal ketika Roh Kudus itu ada dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Kita akan dimampukan menghadapi segala hal yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Jadi yang pertama kita melihat kita akan dapat bertahan di dalam situasi kondisi apapun juga yang terjadi di dalam dunia ini. Hal ini kita bisa melihat di mana Paulus menyaksikan dia sanggup melakukan atau menghadapi segala perkara oleh sebab dia, yaitu Roh Allah yang memberikan kekuatan, kemampuan di dalam kehidupannya. Bukan oleh karena Paulus punya kekuatan yang luar biasa dari dirinya sendiri, tetapi oleh karena Roh Allah lah yang memberikan kekuatan itu dalam kehidupannya, sehingga dia mampu dan sanggup menghadapi segala perkara yang dia alami dalam kehidupannya. Kita mengenal akan Paulus lewat Alkitab. Bagaimana kehidupannya semenjak dia menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak peristiwa yang mulai menghambat di dalam perjalanan pelayanannya, bahkan pengiringannya kepada Tuhan. Jadi kalau kita membaca dalam Alkitab, ada banyak peristiwa, kejadian yang menimpa dalam kehidupan Paulus, yang mungkin secara manusia dia akan menyerah. Dia tidak akan meneruskan lagi pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Tetapi kita melihat Roh Kudus yang ada di dalam kehidupannya, memberikan kemampuan, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan dalam kehidupannya. Sehingga Paulus katakan, aku sanggup menghadapi semuanya itu oleh karena
kuasa daripada Roh Kudus. Hal yang kedua saudaraku, dengan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka kita akan mengerti, membedakan mana kehendak Tuhan, mana keinginan daging. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Sehingga kita orang yang percaya bisa melihat mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang dia tidak berkenan dalam kehidupan kita yang kita berbuat dalam kehidupan. Saudara, Roh Kudus akan mengarahkan kita, akan memimpin kita, akan membawa kita masuk ke dalam kebenarannya, sehingga kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, hal yang ketiga, ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kita akan dibawa kepada ketaatan dan kesetiaan sampai pada akhirnya. Saudara, bukan merupakan suatu hal yang mudah untuk kita bisa hadapi segala peristiwa, persoalan yang terjadi di dalam pengiringan kita selama masih berada di dalam dunia ini. Tetapi apabila Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita dan kita izinkan Dia berkarya, bekerja dalam kehidupan kita, maka kita akan taat dan setia sampai pada akhirnya. Walaupun ada banyak tantangan yang mungkin seolah-olah membawa kita hanyut, harus meninggalkan Dia dari pengiringan kita. Tetapi saudaraku, Roh Kudus itu memberikan penghiburan, kekuatan dalam kehidupan kita. Ini hal yang sangat luar biasa, yang tentunya menjadi kerinduan kita bersama. Nah sebab itu saudara, biarlah pada kesempatan ini kita mau minta supaya Roh Kudus itu turun dan melawat kehidupan kita. Roh Kudus itu boleh tetap tinggal di dalam kehidupan kita, sehingga ketiga hal ini boleh menjadi bahagian kita. Kita boleh melihat dan bertahan di dalam segala perkara yang ada. Kita bisa mengerti mana kehendak Tuhan, mana keinginan di daging kita sendiri, dan kita boleh taat dan setia kepadanya. Saudara, kita melihat saudaraku, oleh ketidaktaatan Saul, Roh Kudus tinggalkan dia. Dan akibatnya apa saudaraku? Dia hidup dalam kesengsaraan. Dia hidup di dalam hal yang tidak berkenan lagi kepada Tuhan. Berbeda dengan Daud. Dia pernah memang jatuh dalam dosa perzinahan. Tetapi ketika dia sadar, ketika dia ditegur melalui Nabi Nathan, dia bertobat dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, hanya kepadamu saja aku bersalah, dan biarlah jangan engkau ambil rohmu daripadaku. Sudah, kenapa? Karena Daud mengerti Roh Allah itu akan memimpin dia, membawa dia boleh kembali hidup benar di hadapannya. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih, biarlah renungan yang kita sudah dengar bersama-sama ini boleh membawa kita rindu untuk hampiri Dia, dan mohon supaya Roh Kudus itu melawat kita, turun atas kehidupan kita untuk menyertai kita selamanya. Amin. Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup
membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Saudaraku, mari kita menghampiri Dia. Saudara mau berlutut, silakan. Saudara mau duduk, silakan. Bahkan saudara mau berdiri, silakan. Tetapi yang penting adalah hati kita boleh tertuju kepada Allah, boleh tertuju kepada Dia, sehingga kita boleh rasakan kehadirannya di tengah-tengah kita, di mana kita berada. Mari sembah Dia, puji Dia. Haleluya. Glory, glory Yesus. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau malah kami, Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 Jesus. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Kasih-Mu ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, Roh-Mu melawat kami. Ya Tuhan, Curahkan Roh-Mu atas kami Tuhan. curahkanlah Roh-Mu atas kami. Biarlah janji-Mu itu menjadi suatu kenyataan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Roh. Kami lemah tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Roh Haleluya. Kudus. Oh, Terima kasih Bapa. glory, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami. Yesus. Allah yang rela datang ke dalam dunia ini. Haleluya Yesus. Kau sudah mati untuk menebus dosa kami Terima Tuhan. kasih Tuhan. Kau bangkit, hidup dan naik ke surga, kembali kepada kemuliaan. Yesus, Yesus, Haleluya. Glory, glory. Yesus, Yesus. Engkau Allah yang berjanji tidak akan biarkan kami sebagai yatim piatu. Terima Engkau kasih yang mengutus Tuhan Roh Kudus Terima kasih, menyertai kami,
menjaga, melindungi, membimbing kami Tuhan. Haleluya. Glory Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Glory, 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 glory. Ajaib kau Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Glory Jesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Roh Kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Saya akan pimpin dan saudara berdoa dalam hati masing-masing. Amin Tuhan. Bahkan jikalau engkau bersuara itu jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Mari kita berdoa. Satukan hati kita memohon kepada Yesus untuk Dia curahkan rohnya yang kudus di atas kehidupan kita pribadi lepas ini. Terima kasih. Terima kasih. Bapa di dalam sorga, Haleluya Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang kami hampiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat kesempatan ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau begitu baik yang sudah beri kami kesempatan waktu untuk menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu, bahkan kami boleh Tuhan berdoa bersama-sama kepada-Mu Tuhan. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, biarlah janji-Mu itu yaitu akan memberikan roh-Mu yang kudus untuk kami anak-anak-Mu, setiap orang yang percaya kepada-Mu dan tetap tinggal dalam kehidupan kami Tuhan, untuk menyertai kami sepanjang zaman ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengakui di hadapan hadirat-Mu, kami ini lemah, kami tidak akan berdaya menghadapi dunia yang penuh dengan segala tipu muslihatnya. Tetapi bersama dengan Roh Allah ada dalam kehidupan kami, kami akan mampu, kami akan sanggup menghadapi segala perkara. Seperti kesaksian daripada Rasul Paulus, segala perkara dia dapat tanggung oleh karena Roh Allah memberikan kekuatan dalam kehidupannya. Inilah juga menjadi kerinduan kami Tuhan. Roh Allah ada dalam kehidupan kami, menguasai kami, memimpin kami, memberi kami Tuhan akan penghiburan dalam menghadapi dunia yang semakin jahat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang sudah rela berkorban bagi kami, tidak akan tinggalkan kami seorang diri, tidak akan biarkan kami. Tetapi sebagaimana janji-Mu Tuhan, Engkau akan berikan roh-Mu, roh yang kudus itu menyertai dan tetap tinggal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Engkau akan curahkan dan sudah curahkan roh-Mu dalam hidup kami Tuhan, untuk kami boleh menghadapi dunia ini ya Bapa. Terima kasih, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku, jangan lupa besok masih ada doa untuk kepenuhan Roh Kudus jam 7 malam. Mari saudaraku, kita bersama-sama mengikutinya. Jangan biarkan kesempatan ini berlalu sia-sia. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.